Selamat datang di sisi lain dunia. Kali ini kita nggak bahas rumah hantu. Kita bakal terbang ke dunia penerbangan penuh misteri. Pernah bayangin pesawat raksasa hilang, dianggap jatuh, lalu puluhan tahun kemudian muncul lagi? Ini bukan film, tapi kisah nyata dan legenda urban yang bikin merinding. Kita akan menyelami 6 kasus fenomenal pesawat yang hilang dan muncul kembali. Dari yang terkenal sampai yang paling absurd. Siapkan mental, karena perjalanan ini penuh ketegangan dan misteri yang belum terpecahkan. Kencangkan sabuk pengaman, kita lepas landas ke dunia penuh misteri. Let's go! Kita mulai dari misteri terbesar penerbangan modern, Malaysia Airlines MH370. Kisah ini bukan sekadar tragedi, tapi juga teka-teki yang membingungkan dunia, menantang logika, dan memicu rasa penasaran jutaan orang. 8 Maret 2014, pesawat Boeing 777 lepas landas dari Kuala Lumpur menuju Beijing, membawa 239 penumpang dan awak. Semuanya berjalan normal, cuaca cerah, komunikasi lancar, dan pesawat terbang di jalur yang seharusnya. Namun, 1 jam setelah terbang, pesawat tiba-tiba menghilang dari radar tanpa jejak. Tidak ada sinyal bahaya, tidak ada pesan darurat, seolah-olah pesawat itu lenyap begitu saja di udara malam. Kata terakhir dari kokpit, "Good night, Malaysian 370." Setelah itu, sunyi. Tak ada komunikasi lanjutan, tak ada tanda-tanda masalah. Para petugas menunggu, berharap ada kabar, tapi yang datang hanya keheningan. Dunia pun mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di langit Asia malam itu? Operasi pencarian terbesar sepanjang sejarah pun dimulai. Puluhan negara, ratusan kapal dan pesawat, ribuan personel dikerahkan untuk mencari jejak MH370. Lautan luas disisir, pegunungan dan hutan diperiksa, namun hasilnya nihil. Tak ada sinyal, tak ada puing, tak ada jawaban. Teori bermunculan, dibajak, pilot bunuh diri, bahkan diculik UFO. Setiap teori membawa harapan sekaligus ketakutan baru. Ada yang mengaku melihat cahaya aneh di langit malam itu, seperti kilatan misterius yang melintas cepat. Beberapa saksi mata bersumpah melihat sesuatu yang tak biasa, menambah lapisan misteri pada kasus ini. Apakah itu pesawat atau sesuatu yang lain? Tahun-tahun berlalu, harapan mulai pudar. Namun, perlahan, serpihan pesawat mulai ditemukan di pesisir Afrika. Flaperon di Pulau Reunion menjadi bukti pertama bahwa pesawat jatuh ke Samudra Hindia. Temuan ini seolah memberi jawaban, tapi juga menimbulkan pertanyaan baru. Bagaimana bisa serpihan itu sampai sejauh itu? Tapi kenapa serpihannya sedikit dan tersebar jauh? Ada yang percaya pesawat mendarat di pangkalan rahasia, atau bahkan masuk ke portal waktu. Teori-teori liar bermunculan, dari yang masuk akal hingga yang tak terbayangkan. Misteri ini seolah menolak untuk dipecahkan. Forum konspirasi di internet makin panas. Foto satelit buram dan kesaksian aneh bermunculan setiap minggu. Ada yang mengaku melihat bayangan pesawat di hutan terpencil. Ada pula yang percaya pesawat itu disembunyikan oleh kekuatan besar. Setiap petunjuk baru justru menambah kebingungan. Sampai hari ini, nasib MH370 dan 239 orang di dalamnya tetap misteri. Keluarga korban masih menunggu jawaban, berharap keajaiban, atau setidaknya penjelasan. Apakah mereka di dasar samudra, atau terlempar ke dimensi lain? Setiap serpihan baru justru menambah misteri, bukan menyelesaikannya. MH370 kini jadi legenda modern, pesawat hantu yang menolak dilupakan. Kisahnya terus hidup, menjadi pengingat bahwa langit Asia masih menyimpan rahasia yang belum terpecahkan, dan mungkin tak akan pernah terjawab sepenuhnya. Sekarang, kita masuk ke salah satu urban legend paling gila dan membingungkan dalam sejarah penerbangan. Kisah Pan Am Flight 917. Cerita ini sudah lama beredar dan selalu berhasil membuat orang bertanya-tanya. Mungkin perjalanan waktu benar-benar terjadi. Pada tanggal 2 Juli 1955, sebuah pesawat Douglas DC-4 milik Pan Am lepas landas dari New York menuju Miami. Di dalamnya ada 547 penumpang dan 4 kru. Semuanya tampak biasa saja, tanpa firasat apapun tentang apa yang akan terjadi. Cuaca hari itu cerah, penerbangan berjalan normal, hingga tiba-tiba pesawat menghilang dari radar tanpa jejak. Tidak ada sinyal darurat, tidak ada komunikasi terakhir, semuanya lenyap begitu saja. Tim pencarian dikerahkan besar-besaran, menyisir jalur penerbangan dan area sekitar. Namun, hasilnya nihil. Tidak ada puing, tidak ada tanda-tanda kecelakaan. Akhirnya, kasus ini ditutup dan semua yang ada di pesawat dinyatakan tewas. 37 tahun berlalu tanpa petunjuk. Lalu, pada 9 September 1992, menara kontrol di Caracas, Venezuela,
tiba-tiba mendeteksi sebuah pesawat misterius yang muncul entah dari mana. Pilot pesawat itu terdengar panik melalui radio, berteriak, "Kami PNM 911 dari New York ke Miami." Suaranya penuh kebingungan dan ketakutan. Seolah-olah ia tidak tahu telah melintasi waktu puluhan tahun. Petugas menara kontrol di Caracas benar-benar bingung. Bagaimana mungkin pesawat dari tahun 1995 tiba-tiba muncul di tahun 1992? Mereka saling bertukar pandang, mencoba mencari penjelasan logis, tapi tidak ada yang masuk akal. Pesawat model lama itu akhirnya mendarat di landasan pacu modern. Penumpang dan kru keluar dengan wajah kebingungan, melihat sekeliling yang sangat berbeda dari tahun 1955. Namun, sebelum ada yang bisa mendekat, pilot berteriak, "Jangan dekati kami!" Dan pesawat itu langsung lepas landas lagi, lalu menghilang dari radar seperti sebelumnya. Satu-satunya bukti fisik yang tertinggal hanyalah sebuah kalender saku tahun 1955 yang jatuh dari pesawat. Kalender itu menjadi saksi bisu dari misteri yang tak terpecahkan. Kisah ini pun menyebar luas, menjadi bukti bagi para penggemar teori perjalanan waktu dan misteri dunia. Banyak yang percaya, banyak pula yang skeptis. Bayangkan, pesawat yang hilang di tahun 1955 tiba-tiba muncul di tahun 1992, lalu menghilang lagi tanpa jejak. Cerita ini benar-benar seperti plot film fiksi ilmiah. Namun, setelah ditelusuri, ternyata cerita ini berasal dari tabloid fiksi Weekly World News yang memang sering memuat kisah-kisah aneh dan tidak benar. Meski sudah terbukti palsu, legenda PNM 911 tetap hidup hingga kini. Kisah ini jadi bukti betapa mudahnya sebuah misteri diciptakan, dipercaya, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Apalagi jika dibalut dengan nuansa supranatural dan sensasi perjalanan waktu. Sekarang, misteri segitiga Bermuda, Flight 19. 5 Desember 1945, 5 pesawat pembom Angkatan Laut AS hilang saat latihan rutin. Dipimpin Letnan Charles Taylor, mereka kehilangan arah, kompas rusak, dan komunikasi kacau. Semuanya terlihat aneh, bahkan lautan adalah kata-kata terakhir Taylor. 5 pesawat, 14 awak, lenyap tanpa jejak. Pesawat pencari yang dikirim juga hilang, total 27 orang raib dalam sehari. Laporan aneh bermunculan, formasi pesawat kuno terbang rendah di segitiga Bermuda, sinyal radio samar dari Flight 19. Teori anomali elektromagnetik, portal waktu, bahkan alien. Tahun 1991, 5 bangkai pesawat Avenger ditemukan, tapi ternyata bukan Flight 19. Sampai hari ini, nasib Flight 19 dan pesawat penyelamatnya tetap misteri segitiga Bermuda terbesar. Kisah berikutnya adalah salah satu urban legend paling horor dan misterius dalam sejarah penerbangan, Santiago Flight 511. Cerita ini telah membuat bulu kuduk merinding banyak orang selama bertahun-tahun, dan hingga kini masih menjadi bahan perdebatan di kalangan penggemar misteri. Pada tanggal 4 September 1954, pesawat Super Constellation milik Santiago Airlines lepas landas dari Jerman menuju Brasil. Di dalamnya terdapat 88 penumpang dan 4 awak. Semuanya tampak antusias memulai perjalanan lintas benua yang seharusnya rutin. Namun, di tengah penerbangan di atas Samudra Atlantik, pesawat itu tiba-tiba menghilang dari radar tanpa jejak. Operasi pencarian besar-besaran dilakukan, melibatkan pesawat dan kapal penyelamat, namun hasilnya nihil. Kasus ini pun akhirnya dinyatakan ditutup, dan keluarga korban hanya bisa pasrah. 35 tahun kemudian, tepatnya 12 Oktober 1989, Bandara Porto Alegre di Brasil tiba-tiba mendeteksi sebuah pesawat tua yang tidak dikenal. Pesawat itu membawa logo Santiago Airlines, maskapai yang sudah lama bangkrut dan dilupakan. Pesawat itu mendarat dengan mulus di landasan. Namun anehnya, tak satu pun penumpang atau awak yang keluar. Petugas bandara pun kebingungan dan langsung menghubungi pihak keamanan. Ketika tim investigasi membuka pintu pesawat, mereka dibuat syok. Di setiap kursi ditemukan kerangka manusia yang masih mengenakan pakaian tahun 1950-an, termasuk sang pilot yang masih duduk di kokpit, seolah-olah baru saja mendarat. Pemerintah Brasil konon langsung menutup rapat kasus ini. Semua saksi mata diperintahkan untuk diam, dan dokumen-dokumen terkait disembunyikan dari publik. Misteri ini pun semakin dalam. Banyak teori bermunculan. Ada yang percaya pesawat ini masuk ke portal waktu, terjebak di lubang cacing, atau bahkan tersesat ke dimensi lain. Kisah ini menjadi bahan diskusi hangat di berbagai forum misteri. Namun, seperti kisah PNM 911,
Banyak yang menduga cerita ini hanyalah hasil imajinasi tabloid fiksi yang sensasional. Tidak ada bukti nyata yang bisa mengonfirmasi kebenarannya. Tapi bayangkan jika kisah ini benar-benar terjadi. Betapa mengerikannya jika sebuah pesawat bisa menghilang selama puluhan tahun dan kembali hanya dengan kerangka di dalamnya. Misteri seperti ini selalu mengingatkan kita bahwa dunia masih penuh dengan hal-hal yang belum terpecahkan. Sekarang, kisah nyata Stardust. 2 Agustus 1947, pesawat British South American Airways terbang dari Buenos Aires ke Santiago, Chili, melintasi pegunungan Andes. 11 orang di dalamnya, pilot mengirim pesan radio terakhir Stendek. Setelah itu pesawat lenyap. Pencarian gagal, tak ada jejak. Stendek jadi teka-teki besar. Singkatan, kode, salah dengar, teori konspirasi bermunculan, sabotas, dokumen rahasia, bahkan UFO. Lebih dari 50 tahun kemudian, pendaki menemukan serpihan pesawat di Gunung Tupungato. Penelitian membuktikan pesawat menabrak gletser, terkubur longsoran salju. Itulah sebabnya tak ditemukan dulu. Misteri hilangnya Stardust terjawab, tapi arti Stendek tetap jadi bisikan hantu dari masa lalu. Kasus terakhir, Egypt Air Flight 990, tragedi penuh misteri dan kontroversi. 31 Oktober 1999, pesawat Boeing 777 dari New York ke Kairo, 12 orang di dalamnya. Setelah kapten keluar dari kokpit, kopilot Gamil Al-Batuti sendirian. Tiba-tiba, pesawat menukik tajam ke Samudra Atlantik. Kapten berusaha mengambil alih, tapi pesawat hancur, semua tewas. Kotak hitam merekam kopilot mengucap, "Tawakaltu ala Allah." Aku berserah diri pada Tuhan. NTSB menyimpulkan kopilot sengaja menjatuhkan pesawat, Mesir menolak, menyebutnya kegagalan mekanis. Perdebatan internasional pun memanas. 2 versi cerita bertabrakan. Puing-puing dan kotak hitam ditemukan. Tapi misteri kenapa tetap tak terjawab. Gila guys, perjalanan kita penuh misteri. Dari MH70 sampai Santiago Mimas-Kutublas. Setiap kisah punya level kengeriannya sendiri. Membuktikan langit menyimpan rahasia kelam. Menurut kalian, mana yang paling bikin merinding? MH370, Flight 19, atau Santiago Mimas-11? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita diskusi bareng. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan misteri berikutnya. Terima kasih sudah nonton. Tetap penasaran? Sampai jumpa di sisi lain dunia.